Halo guys, kembali lagi di Ngobams, ngobrol bareng Mutiara. Kali ini kita bakalan ngebahas soal self defense, yaitu membahas soal bela diri taekwondo. Dan di sebelah aku udah ada narasumber kita, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tidar Magelang, sekaligus ketua divisi taekwondo, Divania Ristela Rasati. Halo Diva, apa kabar? Halo semuanya, halo Mutiara, baik. Selama pandemi ini kegiatan Diva apa nih kesibukannya? Biasa kuliah, kerjain tugas. Kuliahnya lancar ya? Alhamdulillah ya begitulah. Ya ampun, aku senang banget deh bisa wawancara langsung ketua divisi taekwondo. Kapan lagi coba? Pasti kan dia itu sibuk banget ya. Div, sebenarnya awal mula kamu suka sama taekwondo itu sejak kapan sih? Jadi awal aku ikut taekwondo itu dari kelas 8 atau kelas 2 SMP. Terus berlanjut sampai sekarang. Iya, lanjut sampai sekarang. Kenapa milih taekwondo? Kan masih banyak ya cabang olahraga yang lain seperti misalnya volley atau basket atau mungkin di luar itu seperti menari gitu. Kenapa milih taekwondo? Sebenarnya tuh dari dulu tuh ikut ya, suka olahraga. Anaknya emang suka olahraga gitu. Jadi dulu renang pernah, basket pernah, ya macam-macam, futsal pernah. Terus akhirnya kelas 8 kenal taekwondo, jadi lebih suka ke taekwondo aja, lebih nyaman juga, udah nyaman gitu. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang udah keterusan. Terus apa namanya, terkait taekwondo nih Div, jelasin dikit dong buat yang nonton di rumah nih ya, mungkin buat sobat Ngobams, kayak tentang taekwondo tuh gimana sih. Terus terkait sabuk itu kan ada ya, Iya, kenaikan ada. sabuk. Iya. Pertama sabuk putih, Iya, terus sampai hitam. sampai hitam. Nah itu tuh tahap-tahapnya tuh seperti apa, terus persiapannya harus bagaimana, sama syarat-syaratnya itu bagaimana? Jadi kalau yang belum tahu, taekwondo itu tuh bela diri yang asalnya dari Korea. Jadi di Korea sana, taekwondo itu tuh jadi kayak olahraga nasional gitu loh. Jadi hampir semua masyarakatnya warga Korea itu harus bisa taekwondo seperti itu. Terus kalau untuk sabuk sendiri ada dari putih sampai hitam, ada putih, kuning, hijau, biru, merah dan hitam. Setiap kenaikan sabuk itu ada ujiannya. Jadi ujiannya itu harus selalu latihan dan harus hafal basic sama TG, atau itu basic itu kayak senam gitu loh, gerakan-gerakan gitu. Jadi emang kita harus latihan biar hafal, ntar waktu ujian diuji kayak gitu. TG itu apa ya Div? Itu sama Oh, TG, sama sama ya, jadi kayak gerakan-gerakan tapi levelnya lebih up, lebih tinggi lagi daripada basic. Oke guys, tuh bermanfaat sekali ya. Ternyata Korea selain K-pop, taekwondo juga ya. Iya, jadi di taekwondo kita juga belajar bahasa Korea karena dalam latihan itu kita juga pakainya bahasa Korea, kayak misal siap atau istirahat di tempat atau memberi salam itu pakainya bahasa Korea kayak gitu. Div, kesan kamu nih soal taekwondo itu apa sih? Kesan ya, kesannya senang ya, maksudnya baik lah. Taekwondo itu tuh olahraga yang baik. Selain bisa buat menjaga diri, bisa buat berprestasi juga, bisa buat olahraga, bisa buat menjaga kesehatan juga. Terus cewek ya kita ya bisa Iya. buat bela diri gitu. Iya, Kalau ada gitu. cowok yang mau macem-macem nih kan, Iya, kita udah tahu taekwondo nih. udah punya basic skill bela diri lah Benar. intinya. Terus ini Div, apa namanya, kan kamu udah sering ya ikut lomba-lomba gitu, terus dapat juara, medali kamu juga banyak. Alhamdulillah itu juga apa namanya, tips agar unggul gitu dari lawan tuh gimana? Iya, intinya nggak lepas dari latihan ya, dan latihan itu tuh ada stepnya dari ringan sampai berat. Jadi buat latihan, apalagi yang buat pertandingan itu biasanya kita tuh padat latihannya. Misal seminggu 3 kali, bisa lebih dari 3 kali. Misalnya sehari latihan, sehari nggak, sehari latihan, sehari nggak, kayak gitu. Jadi emang latihan itu benar-benar dipadetin cuma buat persiapan pertandingan. Dan emang latihannya itu latihan berat gitulah. Gitu, jadinya ya capek. Suka Tapi dukanya gimana tuh selama proses itu kan tetap melewati berbagai tahap gitu? sukanya ya kan sama temen-temen, jadi kayak saling support, saling semangat. Apalagi kayak mau pertandingan kan ambis ya, maksudnya kayak kita besok ada pertandingan, kita pengennya menang ya, pengen dapat medali gitu kan. Terus ketemu teman-teman dari luar univ juga yang bisa kenalan, nanti bisa dapat teman lagi kayak gitu. Jadi
suka ya kan, bisa kumpul sama teman-teman, bisa sambil olahraga, jaga kesehatan juga. Dukanya ya mungkin ya capek, soalnya latihan kan berat dan persiapan itu tuh nggak pendek, persiapannya tuh panjang gitu. Dan latihannya juga latihan ya berat, ininya agak berat. Terus selain kan kamu juga jadi ini ya ketua divisi taekwondo Ya, ya, alhamdulillah. pastinya sibuk dong ya kan, ngurusin ini itu. Terus cara kamu memanage waktu gitu bagaimana nih? Cara memanage waktu Iya, benar. antara organisasi Iya. sama kuliah ya gitu Iya. ya. Jadi kalau di aku itu kuliah yang paling utama. Jadi kan kita masuk kuliah tuh bukan untuk UKM kan, karena untuk kuliah ya, untuk Benar. mengejar untuk itulah, untuk akademik Iya, gitu. benar. Jadi kayak UKM tuh cuman kayak buat lah, kayak refreshing gitu-gitulah. Tapi juga nggak refreshing juga karena di UKM juga sibuk. Ya tipsnya juga mungkin kalau aku mengutamakan kuliah dulu, habis itu baru organisasi ya, walaupun nggak punya waktu untuk santai-santai atau main, tapi ya nggak apa-apa, ya emang kayak gitu. Saya kan udah milih jalan itu, udah dipilih, udah niat lah intinya. Iya benar. Terus kan ini pandemi ya Div. Iya. Terus ngurus taekwondonya itu gimana? Kayak misalnya kan ada rapat ya. Nah itu terus rapatnya daring atau tetap datang langsung tapi mengikuti protokol kesehatan atau bagaimana? Kalau untuk mengurus UKM sama divisi kan ada dua organisasi yang berbeda ya. Oh, berbeda. Jadi UKM divisi itu di bawahnya UKM. Jadi UKM yang organisasi besar, nah divisi di bawahnya. Nah, kalau untuk mengurus organisasi sendiri itu biasanya secara daring. Oh, secara daring. Iya, susahnya ya mungkin kayak ngumpulin orangnya ya. Jadi kadang Benar. ada yang nggak ada sinyal, ada yang kuotanya habis. Pasti atau itu. iya kayak gitu kan, jadinya susahnya di situ. Tapi ya mau nggak mau kan harus tetap ada rapat, harus ada koordinasi. Sedangkan kalau yang UKM kan organisasi lebih besar. Iya. Kami yang di Magelang biasanya kalau rapat secara langsung dengan mengikuti protokol kesehatan. Cuman beberapa aja ya berarti? Iya, ya, cuman nggak beberapa, semua. nggak semua. Selain itu biasanya juga online sih. Terus ini taekwondo itu kan pasti butuh latihan kan ya, Iya. seperti kamu yang tadi bilang harus banyak latihan, apalagi kalau mau unggul dari lawan gitu saat pertandingan harus terus berlatih. Nah sekarang kan lagi pandemi ya, terus itu model latihannya itu bagaimana Div? Untuk latihan itu awal kan kita kan masuk tahun ini ya, tahun Iya. ini kan baru masuk kuliah sebentar, Iya. terus libur panjang. Untuk awal kami emang meliburkan latihan, dan untuk proker organisasi atau program kerja organisasi juga berhenti di situ karena kita tidak punya plan rencana untuk membuat proker secara online, karena di situ kita benar-benar stuck, aduh ini gimana kan gitu ya. Habis itu setelah beberapa bulan berlalu, kemarin bulan September atau Oktober itu kami melakukan latihan kembali, tapi secara offline, tapi cuman beberapa orang, jadi nggak banyak di kampus. Berarti nggak semua ini ya, kan tetap ada ya dari luar kota gitu. Iya. Kasian ya. Jadi kita latihannya cuma yang di Magelang aja, yang ada di Magelang. Ya udahlah kita latihan, soalnya pada kangen, pada capek di rumah terus ya. Makanya kita adain latihan biar buat refreshing teman-teman juga, biar bisa ketemu teman-teman juga yang ikut taekwondo kayak gitu. Dan untuk yang di luar kota kemarin tuh kita melakukan latihan secara online. Iya, jadi kita live Instagram. Jadi waktu kita latihan kita live Instagram, dan itu terus nanti ditonton sama yang di rumah, itu yang di luar kota. Semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Amin. Oh ya Div, kamu selain di Universitas Tidar, kamu juga ini kan melatih, menjadi pelatih kan ya di salah satu SMP ya, SMP di Kabupaten Magelang. Iya. Nah, ceritain dong Div, pengalaman kamu selama melatih itu tuh seperti apa Div? Jadi saya kan ngelatihnya tuh ada di beberapa tempat, alhamdulillah dipercaya ya. Ada di SDIT Kota Magelang, sama ada di SMP MTS Borobudur SD sana. juga? Iya, ada SD sama SMP. Itu ya gimana ya, kayak kan melatih ya, jadi awalnya emang nggak pede ya kan, kayak masih malu, kayak belum pernah, kayak ya gitulah, kayak nggak pede kan, dilihat banyak orang juga yang ikut, tapi lama-lama juga udah kebiasaan gitu.
Dan susahnya karena mereka mungkin masih SD, masih Iya, SMP, jadi kayak masih suka Iya, main-main, bener, susah bener. ngaturnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, tetap sabar, kan menyebarkan ilmu. Benar-benar ilmu, benar sekali, akan terus berlanjut, tidak berhenti kan ya, Iya, guys? iya. Oh iya, Div. Eh, sebelum kita tutup nih acara hari ini, ada nggak pesan-pesan Diva buat generasi muda di sana nih? Kan taekwondo itu kan salah satu mengasah bakat kita ya. Iya. Nah, pesan-pesan buat mereka di luar sana yang mungkin masih bingung nih bakatnya apa nih pesan-pesan dari Diva? Pesannya nggak salah buat mencoba ya, maksudnya kalau apalagi kalau masih kecil kan, masih pelin-pelan, masih suka ini, masih suka itu, masih suka ini, masih suka itu. Jadi kalau mau mencoba taekwondo juga dipersilahkan, monggo gitu kan. Lagian tuh di taekwondo itu tuh seru kok, maksudnya nggak yang susah, nggak yang ribet dan segala macam. Dan di taekwondo itu gampang dapat prestasi. Nah tuh guys, benar. Nggak kerasa ya guys, waktunya udah habis. Itu pembahasan kita tadi soal self defense, bahas soal taekwondo. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Sharing-sharing dari Diva dapat menginspirasi. Makasih Diva udah meluangkan waktu di acara Ngobams, dan penonton Ngobams yang udah setia nonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Saya Mutiara pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you guys.